Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau kita bisa mengusulkan kepada pemerintah, Ya. apa Mas yang kita bisa usulkan konkret supaya kemudian salus populi prima lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi itu bukan hanya sekedar lip service saja untuk anak-anak didik, bagaimana Mas? Ya, saya pikir tadi kita bahas bahwa kita menghadapi pilihan sulit, tapi kita harus hadapi itu dan kita harus laksanakan. Paling tidak kita menempuh langkah yang risikonya paling minimal lah. Tadi kita sebutkan sebenarnya ada 5 aspek bahwa harus siap orang tuanya, siap siswanya, siap pendidiknya, siap daerahnya, dan siap sekolahnya. Ya, Kalau sekarang kan yang kemungkinan siap karena sudah divaksinasi adalah pendidiknya. pendidiknya. Sementara 4 lainnya itu harus kita pastikan siap juga. Nanti bulan-bulan Juli itu kalau toh mau dilakukan pembelajaran tatap muka. Ya, Selama satu saja yang tidak siap, kita minta jangan dipaksakan. jangan ambil resiko. Jangan ambil risiko. Kemudian juga bahwa kalau toh nanti harus dilakukan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, harus betul-betul dipastikan protokol kesehatan diterapkan secara super ketat. Kita tidak boleh ada toleransi sedikit pun. Ya, Dan itu adalah tugas pemerintah daerah karena mereka yang berwenang untuk mengawasi pendidikan di daerah masing-masing. ya, Dan yang tak kalah penting tadi kita bahas juga bahwa alangkah baiknya pemerintah segera menyiapkan vaksin untuk anak-anak di Iya. bawah usia 18 tahun. Iya. Jadi betul ada vaksin merah putih, alangkah bagusnya kalau ada secara medis bisa diperuntukkan juga ke Iya. anak-anak di bawah 18 tahun akan lebih bagus. Artinya anak-anak ketika belajar tatap muka juga makin merasa tenang, Iya. orang tua pun juga merasa tenang, dan pendidikan akan berlangsung dengan bagus juga. Iya. Dan tidak ada salahnya kalau sekarang kan kenapa mahasiswa itu tidak masuk dalam program prioritas vaksin? Karena kan kalau mahasiswa biasanya udah 18 tahun ke atas ya. Iya. Dan dia Sudah bisa divaksin harusnya. sebenarnya menurut saya juga bisa dimasukkan dalam daftar prioritas bersama para pendidik, sehingga untuk universitas perguruan tinggi juga bisa melakukan belajar tatap muka lagi mulai semester depan. Iya. Dan saya pikir masih ada waktu untuk memasukkan mahasiswa itu untuk program vaksinasi. Komunikasi dan sosialisasi Mas, itu juga menjadi perhatian karena beberapa kali kan kita mendapat hoax ternyata bahwa sekolah akan mulai bulan sekian gitu. Ternyata bukan dari Kemendikbud, bukan dari dinas. Nah, ini memastikan supaya kita tidak semakin stres karena mendapat informasi yang simpang siur. Bagaimana Mas? Ya, ini kan tugas dari pemerintah pusat ya. Kadang emang kita kan berpacu dengan media sosial yang kadang mereka jauh lebih maju dari kita, meskipun dampaknya juga sebenarnya sangat besar bagi kita. Saya pikir ini pola komunikasi pemerintah harus betul-betul ditingkatkan karena selama ini masalah komunikasi menjadi salah satu titik kelemahan pemerintah dalam menangani COVID seperti ini. Kalau kita umpamanya soal pembelajaran tatap muka misalnya, kalau toh nanti SKB 4 Menteri itu mau diberlakukan, ya mulai sekarang pemerintah mengumumkan soal itu, sehingga nanti pemerintah daerah, sekolah-sekolah itu punya kepastian apa yang akan dilakukan. Saya pikir mulai sekarang masih cukup waktu lah, masih ada beberapa bulan untuk memberikan panduan kepada para stakeholder di bidang pendidikan. Karena kalau tidak kita mulai sekarang ya nanti takutnya istilahnya terburu-buru sehingga pelaksanaannya juga pasti tidak optimal. Baik, berarti kita pun sebagai media massa juga harus terus mengawasi ya Mas Jaka, dan kemudian memberitakan secara berkala, jangan kemudian one off begitu ya. Baik, semoga kita bisa menemukan cara yang paling baik untuk vaksinasi demi mutu pendidikan. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, jika memang harus kembali menggelar belajar tatap muka, adaptasi protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Kesiapan pihak sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pemerintah daerah harus jadi syarat mutlak agar target belajar tatap muka bisa kembali digelar. Harus dipastikan pula kasus COVID-19 sudah melandai. Mari kita awasi sama-sama prosesnya. Dan pemirsa, inilah akhir dari editorial Media Indonesia. Saya kembali bergabung bersama teman-teman Sarah Wayne dan Jason Sambo. Teman-teman silakan. Baik, terima kasih Leona Samosir atas